Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang praktikan Statistika Komputasi 2020 di modul 8 Statistika Inferensia. Pada modul ini kita akan membahas mengenai pengertian statistika inferensia, pengujian hipotesis, analisis regresi linier sederhana, dan korelasi linier. Agar materi yang disampaikan dapat dipahami lebih jelas, kita akan melanjutkan dengan pembahasan soal. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu pengertian. Statistika inferensia adalah metode-metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data. Harap digarisbawahi, ini merupakan analisis yang digunakan pada sebagian data, di mana hasil dari analisis ini kemudian digunakan sebagai peramalan atau penarikan kesimpulan untuk keseluruhan data populasi. Statistika inferensia terbagi menjadi dua, yaitu pendugaan parameter dan pengujian hipotesis rata-rata. Kita lihat pengujian hipotesis rata-rata terlebih dahulu. Pengujian hipotesis rata-rata sebenarnya sudah kalian pelajari pada modul sebelumnya dengan bantuan aplikasi Minitab. Konsep dan pengaplikasiannya hampir sama. Di sini kita menggunakan statistik uji T, yaitu dengan sintaks t-test x, y merupakan data kita, alternatif merupakan hipotesis alternatif kita atau kita biasa kenal H1. Kita bisa gunakan uji dua arah ataupun satu arah. Mu sama dengan 0 ini merupakan hipotesis awal kita, tidak harus mu, ini bergantung pada soal atau pertanyaan yang akan ditanyakan. Pair artinya kita gunakan ketika kita melakukan pengujian dengan data yang berpasangan. Sedangkan var equal kita gunakan ketika kita melakukan pengujian yang mana pengujian kita tersebut populasi kita memiliki ragam yang sama. Untuk menjawab apakah ragam kita itu tersebut sama atau tidak, kita bisa lakukan pengujian ragam dengan cara var test sama var test x, y merupakan data kita kembali, rasio 1, alternatif H1 bisa dipilih, kita menggunakan uji dua arah atau satu arah dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk pengujian hipotesis rata-rata sendiri itu terbagi tiga, yaitu untuk satu populasi, dua populasi, dan data berpasangan. Untuk satu populasi ini seperti biasa, kita mempunyai hipotesis awal, dan kita mempunyai hipotesis satu kita tidak sama dengan 80. Di sini kita lakukan statistik ujinya, yaitu t-test x merupakan data kita yang telah kita simpan dalam objek x. Mu sama dengan 80 merupakan hipotesis awal kita. Nah, untuk hipotesis alternatif, kita tinggal menambahkan sintaks alternatif, baik itu less ataupun greater, sebelum kita mengetikkan mu sama dengan hipotesis awal kita. Di sini mu sama dengan 80. Untuk dua populasi seperti itu juga, tentu saja di dua populasi kita memerlukan dua buah data atau dua buah populasi, di mana di dua populasi ini kita akan mengecek terlebih dahulu apakah ragam kita sama, ragam populasi kita itu sama. Jika kita telah mengasumsikan ragam kita sama, kita bisa menggunakan sintaks seperti berikut untuk melakukan pengujian hipotesis, yaitu t-test x, y. Alternatif, ini kita ambil contoh greater, lebih besar, lalu kita tambahkan var equal yang menandakan bahwa kita mengasumsikan ragam dari populasi kita sama. Nah, untuk data yang berpasangan, sama seperti sebelumnya, satu populasi dan dua populasi, kita tinggal menambahkan sintaks pair, yaitu sintaks untuk menandakan bahwa data kita merupakan data berpasangan. Untuk lebih memahami pengujian hipotesis akan kita jelaskan melalui jawab soal nanti. Lanjut ke analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana meliputi pendugaan parameter regresi.
pada model yang hanya melibatkan satu peubah bebas X dan satu peubah tak bebas Y. Di sini model kita terlihat yaitu YI sama dengan alfa tambah BXI tambah EI, sisaan atau error. Nah, lalu setelah kita mendapatkan model, tentu saja kita memiliki nilai-nilai pengamatan, bukan? Nilai-nilai pengamatan X dan Y. Sebelumnya nilai pengamatan ini kita simpan dulu di dalam sebuah vektor yang memiliki panjang sama. Nah, lalu untuk menentukan perhitungan dari dugaan parameter regresi kita, dapat kita gunakan sintaks ls fit x, y, di mana sintaks ini akan menghasilkan koefisien regresi A dan B, dan juga akan menghasilkan sisaan atau residual dari model kita. Selain dengan sintaks ini, ls fit x, y, kita juga bisa menggunakan sintaks lm y mendekati x atau aproksimasi x. Nah, hasil atau output dari sintaks ini kita simpan dalam objek dengan nama f fit 1. Nah, di modul sebelumnya sudah belajar mengenai ringkasan atau summary. Artinya kita di sini akan melihat ringkasan dari fit 1, di mana fit 1 tadi merupakan perhitungan analisis regresi dugaan parameter dari model kita. Berarti akan menampilkan informasi tentang penyebaran sisaan, koefisien regresi kita, standar error, serta uji signifikan dari peubah tak bebas, di mana peubah tak bebas kita adalah Y di dalam model ini. Lalu selanjutnya kita ingin memplot data kita. Nah, dengan cara seperti biasa, plot X, Y biasa. Kita ingin menampilkan garis regresi pada plot kita, garis regresi yang telah kita peroleh tadi, dengan cara abscissa line atau appline fit 1. Nah, ini akan ditampilkan garis regresi kita pada plot data kita. Kita akan melihat kecocokan garis regresi kita terhadap data yang kita punya. Nah, untuk caranya kita memplotkan antara fit 1 dan residual, yaitu sisa dari model kita. Sintaks ini, sintaks ls fit x, y, bisa kita gunakan untuk model dengan satu peubah bebas X dan satu peubah bebas Y, yang mana modelnya yaitu YI sama dengan alfa tambah beta XI tambah EI. Sedangkan jika model kita hanya YI sama dengan beta XI tambah EI, di mana kita tidak mempunyai intercept, maka perintah yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai dugaan parameter yang sesuai adalah ls fit x, y intercept false. Artinya nilai intercept kita itu tidak ada. Nah, lanjut untuk menentukan korelasi linier. Apa sih korelasi linier itu? Korelasi linier itu dia seperti mengukur keeratan hubungan linier antara dua peubah yang kita gunakan, yaitu peubah bebas X dan peubah tak bebas Y. Di mana untuk menghitung keeratan hubungan itu dapat digunakan koefisien korelasi Pearson yang secara analitik dapat kita cari seperti berikut. N dikali sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y, semuanya dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N banyak data, sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan. Nah, untuk mempermudah kita mencari korelasi linier, kita dapat menggunakan aplikasi R untuk menentukan koefisien korelasi kita dengan cara memasukkan sintaks core X, Y merupakan data pengamatan kita. Sedangkan untuk menguji hipotesis mengenai korelasi kita bisa menggunakan perintah core test X, Y dengan alternatif. Ini alternatif bisa disingkat jadi ALT. Jika alternatif kita singkat, yang lebih besarnya atau lebih kecilnya bisa kita singkat dengan G saja. Atau less bisa L saja. Nah, lalu selanjutnya untuk materi kita sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan contoh soal. Agar lebih pahamnya kita masuk ke pembahasan soal.
Di sini kita lihat latihan. Nih, kita mempunyai 2 buah data. Sudah pasti kita memakai uji 2 populasi. Kita memiliki data perusahaan 1 dan perusahaan 2 yang diukur dalam menit. Di sini diberikan data 102 sampai 92 untuk perusahaan 2, 81 sampai 114. Pertanyaannya, ujilah apakah ragam kedua populasi tersebut sama atau berbeda. Nah, untuk melakukan pengujian ini, langsung kita lihat di R. Nah, pertama kita masukkan dulu data yang kita punya. Di sini untuk perusahaan 1 saya inisialisasi dengan P1, saya simpan datanya dalam objek P1. Untuk data perusahaan 2 saya simpan dalam P2. Nah, kita disuruh menyatakan apakah ragamnya sama, artinya kita mempunyai H0 kita, hipotesis awal kita menyatakan ragam kita sama. Nah, kita uji dengan var tes P1, P2 dengan tingkat kepercayaan selang kepercayaannya 0,9 atau 90%. Di sini dapat dilihat bahwa P-value-nya yaitu 0,03. P-value kita itu kecil dari 0,1, di mana taraf nyata kita adalah 0,1. Ingat kembali langkah-langkah untuk pengujian hipotesis. Nah, di sini kita mengambil bahwa alfa kita 0,1. Alfa kita 0,1, sedangkan P-value kita itu adalah 0,03298. Ini artinya P kita kecil dari alfa, artinya kita tolak H0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa varian atau ragam dari perusahaan 1 tidak sama dengan perusahaan 2. Karena varian tidak sama, kita lanjutkan ke soal yang soal B maksud saya. Soal B. Lakukan uji hipotesis apakah nilai tengah masa putar film perusahaan 2 lebih 10 menit dari nilai tengah masa putar film perusahaan 1. Dengan menggunakan fungsi t-test, gunakan taraf nyata 0,1. Nah, di sini kita disuruh menentukan apakah masa putar film perusahaan 2 lebih 10 menit dari masa putar film perusahaan 1. Nah, berarti kita punya hipotesis awal kita itu yaitu mu2 dikurang mu1 sama dengan 10, dan hipotesis alternatif kita mu2 dikurang mu1 tidak sama dengan 10. Maka untuk mencari atau menguji hipotesisnya dapat kita gunakan fungsi t-test. Kita lihat di R Studio. Nah, di sini kita masukkan sintaksnya yaitu t-test P2 karena kita akan menguji pemutaran film di perusahaan 2 itu lebih dari perusahaan 1. Makanya P2, P1 dengan alternatif itu lebih besar karena kan kita mengujinya P2-nya lebih besar daripada P1. Nah, mu-nya di sini 10 dengan tingkat kepercayaannya 90% atau 0,9. Kita lihat di sini hasilnya terlihat bahwa nilai P yaitu 0,4. Nilai P adalah 0,4 yang mana artinya P-value kita itu lebih besar dari taraf nyata kita. Taraf nyata kita kan 0,1. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita tidak tolak H0. Artinya perusahaan 2, kita balik lagi ke soalnya untuk menyesuaikan dengan pertanyaannya. Karena kita tidak tolak H0, artinya nilai tengah masa putar film perusahaan 2 memang lebih besar 10 menit dari nilai tengah masa putar film perusahaan 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita diberikan data, di mana datanya merupakan data konsumsi bahan bakar minyak yang
diukur dalam kilometer per liter, di mana data ini merupakan data pengguna ban radial dan ban biasa yang dicobakan pada 9 mobil. Di sini ban radial seperti tertera di layar datanya dan ban biasa seperti tertera di layar. Nah, pertanyaannya, pada taraf nyata 0,025, dapatkah disimpulkan bahwa mobil dengan ban radial lebih hemat bahan bakar daripada mobil dengan ban biasa? Nah, di sini kita dapat dilihat ini merupakan data berpasangan. Nah, data berpasangan kita juga perlu menguji apakah data kita ini memiliki ragam yang sama. Nah, untuk pengujiannya dapat kita lakukan dengan aplikasi R. Di sini kita lihat untuk data ban radial, kita lihat di sini kita misalkan kita simpan dalam variabel R dan data ban biasa kita simpan dalam B. Nah, pengujian dari ragam kita gunakan var test R, B dengan tingkat kepercayaan 0,975. Kita lihat di sini bahwa p-value kita didapatkan yaitu 0,8169. Nah, p-value kita itu 0,8, artinya p-value kita itu besar dari alfa atau taraf nyata kita yaitu 0,025. Nah, artinya kita tidak tolak H0. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa varian dari data ban radial itu sama dengan varian data ban biasa. Nah, setelah kita tahu nih kalau misalnya ragamnya sama, lalu kita lakukan pengujian hipotesisnya apakah benar jika ban radial itu lebih hemat daripada ban biasa. Dengan cara kita misalkan dulu hipotesis awal kita. Hipotesis awal kita itu adalah mu R sama dengan mu B, artinya nilai tengah ban radial sama dengan nilai tengah ban biasa. Nah, hipotesis alternatif kita adalah nilai tengah ban radial itu lebih kecil dari nilai tengah ban biasa. Nah, di sini kita gunakan uji T, yaitu T-test R, B, alternatifnya adalah less karena lebih kecil. Nah, di sini kita tuliskan pair sama dengan true, artinya data kita merupakan data berpasangan. Lalu kita tuliskan var equal sama dengan true, artinya kita mempunyai ragam yang sama. Nah, dengan tingkat kepercayaan 0,975. Kita peroleh hasil p-value kita adalah 0,9311. Nah, artinya kita simpulkan p-value kita 0,93311 ini besar dari alfa kita karena alfa kita adalah 0,025. Dengan demikian kita tidak tolak H0. Artinya dengan taraf nyata yang 0,025 kita ban mobil radial tidak lebih hemat bahan bakarnya daripada ban mobil biasa. Kita ke soal nomor 3, yaitu dengan menggunakan data nomor 4 pada latihan modul 7, lakukanlah analisis regresi dengan menggunakan fungsi LSFIT dan analisis regresi dengan menggunakan fungsi LM. Yang terakhir, analisis korelasi untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi. Dan ujilah apakah koefisien korelasi tersebut signifikan. Gunakan taraf nyata 0,05, gunakan fungsi core dan core test. Nah, untuk menyelesaikan ini langsung saja kita lihat pada R. Di sini sebelumnya karena data pada modul X dan pada modul 7 telah saya buat sebelumnya untuk menghemat waktu. Saya tampilkan langsung ini adalah data X pada modul 7 dan ini merupakan data Y pada modul 7. Nah, selanjutnya kita akan menentukan analisis regresi menggunakan fungsi LSFIT dengan cara memanggil sintaks LSFIT X, Y. Kita peroleh berikut outputnya, memang panjang karena dia seperti ringkasan. Nah, intercept kita itu 32,5
0,5059415 dan X-nya 0,4710646. Nah, untuk yang A kita sudah selesai, kita lanjut ke yang B. Kita disuruh menggunakan fungsi LM untuk untuk menghitung analisis regresinya dengan cara LM aproksimasi X. Kita peroleh intercept kita 32,5059 dan si X-nya 0,4711. Nah, di sini catatannya kita memperoleh Y duga kita yaitu A0 tambah A1. Karena kita mau menduga koefisien regresi, bukan? Dugaan parameter kita, Y duga kita sama dengan A0 tambah A1. Di mana A0 kita merupakan 0,4711 ditambah yang A1 kita 32,5059 X1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan analisis korelasi untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi dan ujilah apakah koefisien korelasi tersebut signifikan. Nah, di sini kita gunakan sintaks kor X, Y sehingga kita dapat hasilnya 0,4535134. Nah, kita akan menguji apakah koefisien korelasi kita tersebut signifikan. Nah, untuk mengujinya kita tentukan dulu hipotesis awalnya. Hipotesis awalnya di mana rho kita sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi antara kedua variabel. Nah, dan ada korelasi antara kedua variabel. Yang pertama kita lakukan yaitu kor tes, di mana data kita X, Y dan kita menggunakan alternatif besar dari. Nah, di sini terlihat bahwa p-value kita itu adalah 0,0223. Nah, p-value kita ini kecil dari alfa karena alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Nah, artinya diyakini dengan P kecil alfa untuk menolak H0. Dapat kita katakan bahwa ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, kita diberikan sebuah tabel yang mana tabelnya berisikan panjang bayi dalam sentimeter, merupakan data Y, X1 yaitu umur yang dihitung dalam hari, dan X2 yaitu bobot lahir dalam kilogram. Yang pertama perintahnya kita disuruh menyimpan data tersebut dalam bentuk frame. Lalu kita disuruh melakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perintah LM. Terakhir kita disuruh membuat plot untuk semua pasangan variabel menggunakan fungsi pairs. Lalu kita langsung menyelesaikannya di R. Di sini untuk membuat data frame pertama kita collect dulu datanya. Yang pertama untuk Y, lalu untuk X1 dan X2. Lalu kita buat data frame dengan nama data 4. Data frame yaitu panjang bayi Y, umur X1, bobot lahir X2. Ini pasti sudah diajarkan pada modul sebelumnya, jadi tidak akan terlalu susah mengikuti. Nah, setelah kita simpan data kita dalam data frame yang dengan nama data 4, kita disuruh melakukan analisis regresi linear berganda. Caranya dengan menggunakan fungsi LM, yaitu Y mengaproksimasi X1 ditambah X2, karena ini merupakan regresi analisis berganda dengan dua buah peubah bebasnya. Kita peroleh nilainya, yaitu interceptnya 20,1085, X1 0,4136 dan X2 2,0253. Nah, di sini kita punya Y duga yaitu A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2, di mana Y duga kita artinya 20,1085 ditambah 0,4136
X1 ditambah 2,0253 X2. Lalu kita disuruh membuat plot data berpasangan dengan sintaks pairs. Pairs data 4, data frame kita tadi. Didapat seperti pada grafik berikut. Panjang bayi, umur, dan bobot lahir. Akhir yaitu tentang uji kebebasan. Memang ini tidak terkait dengan materi yang dijelaskan sebelumnya, tapi uji kebebasan digunakan untuk tetap menguji hipotesis, yaitu menguji hipotesis kebebasan antara dua variabel. Uji kebebasan dalam R menggunakan fungsi chi-square test. Nah, untuk lebih memperjelas fungsi chi-square test ini dapat dilihat di help di R nanti. Nah, kita disuruh menggunakan data nomor 1 pada latihan modul 7 untuk menguji apakah terdapat kaitan antara kebiasaan merokok dengan penyakit hipertensi. Kita langsung saja ke R. Di sini kita lihat, pertama kita jangan lupa untuk mendefinisikan kembali data kita. Data set 1 yaitu matriks 21, 48, 36, 30, 19, 2 baris 3 kolom. Lalu kita rename barisnya dengan hipertensi dan tidak hipertensi. Lalu merename kolomnya dengan bukan perokok, perokok sedang, dan perokok berat. Lalu kita cari uji hipotesisnya menggunakan fungsi chi-square test. Diperoleh p-value kita itu 0,07232. Nah, di sini sebelumnya kita telah mendefinisikan atau menyatakan H0 kita merupakan adanya kebebasan antara kebiasaan merokok dan penyakit hipertensi. Lalu H1 kita tidak adanya kebebasan antara merokok dan penyakit hipertensi. Nah, terlihat dari sini p-value kita itu 0,007232. Sedangkan alfa kita atau taraf nyata kita itu 0,05. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah kita harus menolak H0. Artinya, dapat dikatakan bahwa kebiasaan merokok dan penyakit hipertensi itu saling berkaitan atau saling terkait. Untuk modul 8 sampai di sini dulu. Semoga praktikan dapat mengerti apa yang dijelaskan dan dapat memahami materinya. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.